dan hakam, jadi dari pihak keluarga, kalau memang mereka mengira setelah itu akan lebih baik, kita jangan menghalangi dia. Ini asalnya nih ya, hukum asalnya ini nggak boleh dipotong nih, ya kan? Karena kalau ini dipisahin, jadinya sepertinya keberpihakan, gitu. Ini secara umum, ya, secara umum damai itu baik, asulhu khair. Yang kedua, wa bu'ulatuhunna ahaqqu birabbihin, suaminya lebih berhak untuk bisa rujuk kembali. Dan perceraian itu bukan sesuatu yang baik, ya kan? Kalau hal-halnya itu bisa diselesaikan. Cuman ini kan kasusnya adalah kasus yang menyangkut keselamatan diri. Sementara teori maqasid syariah, saya bicara di syariah secara umum. Ya, Asy-Syatibi dalam maqasid syariah, agama ini diturunkan pertama misalnya hibdun nasr, jaga keturunan, makanya zina nggak boleh, takut binnya siapa nggak jelas. Ya. Kemudian hibdul mal, nggak boleh mencuri karena harta orang itu terjaga. Ya kan, hibduddin, menjaga agama, nggak boleh orang maksa orang beragama. Nah, terakhir ada hibdun nafsi, menjaga jiwa. Agama itu diturunkan menjaga jiwa. Kenapa hukum membunuh itu berat dalam Islam? Ya, sampai ada kisos, membunuh dibunuh. Ya kan, supaya apa? Harga darah manusia itu mahal. Agama menjaga itu. Ya, jangan gara-gara misalnya tukang parkir gara-gara 1.000 membunuh orang gara-gara 1.000. Darah manusia itu mahal. Dia harus membayar darahnya juga, dalam artian Islam tuh menghormati nyawa atau ruh manusia. Nah, kalau dia merasa terancam, ya, dia merasa nggak tentram, ya kan? Kalau bahasa orang pinggiran, jangan-jangan hari ini gue dicekek, besok gue digorok misalnya kan. Kalau dia merasa seperti itu, jangan. Ya maka itu bisa dipilih sebagai alasan. Yang nggak boleh itu kan ayyu mamra'atin, perempuan mana aja talabat at-talaq min zawjiha, dia meminta cerai karena nggak ada sebab. Dia nggak boleh. Misalnya, wah hujan nih, kenapa? Kamu mesti ceraiin saya karena hujan kan nggak nyambung gitu kan, atau karena apa gitu, sesuatu yang nggak, karena nafkah kurang aja mungkin itu bisa dibicarakan. Tapi kalau ini menyangkut keselamatan pribadi, maka itu menurut saya hal yang buruk. Dia kan khawatir misalnya lagi tidur nggak tenang, takut itu menjadi memang karakternya dia seperti itu. Ya. Tapi kalau Dede, ya, kemarin kasusnya waktu saya sampaikan ini runutan kayak gini, ya, dia bilang saya tahu suami saya, udah, karena dia udah tidur lebih dari 1 tahun, ya kan? Kalau saya kan belum, artinya belum tahu, jalan aja bareng belum. Kalau jalan umur bareng tahu belum, ayah begini, oh ayah tuh sabar banget, oh ibu, Min tuh sabar banget. Itu kan kita tahu dari cara kita nyikapin, itu semua tahu. Jadi disitulah kemudian ini kembali dia beristikharah, dia yang mau melanjutkan hidupnya, kalau memang mau nyambung gitu. Kalau memang mau bercerai, ya mungkin ada hal yang dia merasa nggak aman itu, ya kan? Dan itu kan ini masih berjalan terus, ya kan, masih berkembang. Kalau dirasa memang betul, ya katanya Bilal lagi mendalami agama, walaupun mendalami agama saya dari tahun 80 sampai sekarang belum dalam-dalam. Artinya saya masuk lagi. Tadi ada dokter kayak Jilmiati dari zaman MA, dia menghafal kitab-kitab Syafi'i, di samping dia menghafal Quran, pernah sholat dalam Ka'bah. Itu aja, dia masih istilahnya belajar lagi. Emang, ini Bilal malah baru ya, yang mudah-mudahan niat itu kan orang nggak ada yang tahu, kita juga nggak bisa menjudge gitu kan. Ya, tapi kalau kemudian dia mulai mendalam, ya namanya baru mulai, ya mungkin baru, kalau belajar bahasa Inggris baru ditanya what's your name, Pinter amat sih Ustaz tuh. Name Iskandar misalnya. Nah, baru sampai ke situ. Tapi kalau ada perubahan, ya nanti mereka lah yang Jalan. Bisa ada nggak setelah pulang ini, setelah pada saat sudah pencabutan, Lesti telepon Ustadz? Belum, saya cuma WA aja. Masih di mana? Masih di Polres. Ya, nginep ya? kuat juga gitu kan. Tapi Tat emang Dede Langsung sosok ya? kuat banget ya, menurut Iya, lu gimana? kalau menurut saya dia memang sosok yang kuat. Kan dia dapat masukan dari semua orang. Dan tetap decision-nya tuh dia. Ya, dari saya. Kita udah nimbang gitu. Bahasa istri saya, kita tuh udah dapat 2 tesis ya kan.
2 tesis, 1 skripsi gitu. Tetap aja beliau yang punya saya. Karena dia bilang saya yang paling tahu, saya yang lebih kenal. Oke. Ayahnya sendiri pada saat di sana seperti Ayahnya gimana? Ya kalau ayahnya pasti namanya dia orang yang membesarkan Lesti ya, dia nggak mau lah anaknya tergoreskan. Itu pasti kekhawatiran di hati ayah, sangat khawatir. ada rasa Sebetulnya ketakutan. kepercayaannya pun saya pikir dia belum. Karena kelihatan ya Tat, dari raut mukanya masih. Ada omongan nggak waktu di Mekah dari ayah Kejora sendiri sama Ustadz sebagai Ya, sama orang tua? Kalau beliau memang minta saya, tolong temenin. Kalau Lesti kan mau malah bilang juga saya yang treatment, ya kan? Dia nggak mau, istilahnya nih ibarat pabrik, dia nggak mau buang limbah kotor di sungai. Jadi dia bilang kalaupun harus berpisah, dia sudah dalam keadaan baik atau dia tahu Si cara Dede hidup. baik banget. Ini dari omongan Dede ya, kalau saya tidak ditakdirkan bersama lagi dengan dia sudah punya karakter yang lebih bagus dari sebelumnya. Itu keinginan Dede. Iya, itu kalau menurut saya kan orang yang saya cerita juga sama Dede tentang Nabi waktu ke Taif. Nabi muda, wah disambitin sama orang Taif. Terus Nabi bersinggah, saya sempat mampir di Batu, di Taif itu 60 mil dari Mekah ya, dari di Taif itu. Nabi lagi nyandar, malaikat datang. Gimana nih, kita anjurin aja penduduk Taif. Saya tibanin mau gunung. Kata Nabi jangan. Saya bilang, Dede mau punya kesabaran kayak gitu. Ya, Nabi kan udah disambitin, dia pakai logikanya. Nabi disambitin aja. Nabi masih doain kau. Nah, dia tuh mau takhallusnya tuh seperti itu. Artinya takhallusnya mau, kalaupun dia ini, udah dia biarin bisa hidup. Dia nggak punya karakter yang biarin dia mati sekalian. Maksudnya gitu. Dia karakternya enggak. Kalau sebagian kita kan, kalau kita tuh habis disambitin terus tawarin malaikat. Ya, malaikat bilang mau nyabut 2 gunung, 3 kalau perlu. Kita request sama malaikat gitu ya. 3 deh biar mati gitu kan. Tapi apa yang saya lihat sama dia nggak gitu. Dia mau melepas ya, kayak misalnya kalau kita pabrik buang limbah yang udah diinin tuh udah jernih gitu, nggak merusak lingkungan. Yang saya anggap ini memang kadang mungkin bagi sebagian Baik orang nggak banget, enak gitu kan. Tapi ada sebagian mengarah ke sana nggak sih, Ustaz? Kalau dilihat dari gelagatnya, dari Ustadz tadi bilang dia walaupun dia sudah istiqomah baik, mencabut hubungannya, tapi Lesti sendiri yang Ustadz rasakan, feeling gitu, dia seperti apa? Apakah memang ya sudah ada jalan yang terbaik lagi gitu? belum tahu kan, saya udah 3 hari ini. Tat, berarti secara nggak langsung Ustadz tuh dititipkan oleh ayahnya. Punya beban sendiri nggak sih Tat untuk? Ya pasti dong, tapi kan saya kenal ayah lumayan lama. Dan saya dititipin orang tuh kan bukan cuma nama ayah. Saya pernah kok umroh dititipin neneknya bupati. Ustaz, tolong dong, kakek saya, bukan nenek, kakek saya nih jagain. Oh iya Pak Haji, saya bilang, iya insya Allah. Ya, seharusnya saya menyerahkan lagi kepada Allah, gitu ya kan? Karena si neneknya, si kakeknya bupati itu lagi sholat di Madinah, dia hilang sendal, terus dia jalan dari Masjid Nabawi sampai Hotel Sanabil di musim panas, sehingga kakinya itu tapaknya melupas semua. Saya kan merasa saya nggak mampu menjaga. Makanya kalau dalam ayat Allahu khairul hafizah, Allah sebaik-baiknya penjaga. Makanya bagusnya sih kita kemudian menyerahkan itu kepada Allah. Karena dia sebagai manusia kan masih ayah bilang tolong bantu dia. Dia saya malah udah siap-siap gitu. Walaupun orang bilang, susah lah orang kayak gitu dinasihatinnya misalnya tentang Bilar lah misalnya. Yo udah begini, ntar abah dingin lagi gitu kan. Ini aja dia nggak berhasil, nggak mau diberi nasihat begitu. Ya itu mungkin hukum masyarakat ngomong gitu ya. Orang yang baru keluar dari penjara aja orang kan cenderung nggak mau nerima, walaupun mungkin dia udah mau taubat gitu. Itulah susahnya. Ustadz, pada saat Lesti sendiri dengan sudah mengalami itu, sempat di Mekah ada
ada perasaan cerita takut kembali sama Bilar ataupun trauma? Dia nggak cerita, tapi di awal pasti dong orang lagi bawa di rumah. Sama aja kita kena, saya nih main bola seleo, wah gue nggak main lagi. Udah baik mah lihat bola kan kita perasaan mau nendang aja gitu kan. Nah kalau kemarin kan di awal-awal banget ya, juga lukanya belum sembuh. Tapi kita nggak tahu kan sejurus berikutnya. Yang Ustadz lihat ayah sendiri apakah juga masih ada perasaan kesal dan Oh, rasa iya, takut? Pak. Lah yang pastilah saya aja masih ada perasaan takut. Istri saya aja sampai sekarang masih takut nih gitu kan, artinya takut. Kan dia nggak terlalu ini, masih khawatir nih, mungkin kayak netizen kali. Iya. Ada 100 Begitu. maka WA saya. Takut, kenapa Dede Lesti cabut gitu. Ya kan? Ya. Ngeri gitu Ini ya. yang ngalamin hidup bukan nenek kali, kalau nenek sih udah ada ini. Ya, dia manggilnya ngebahasinnya aja mas saya Uyun. Ya kan? Emang Leslar Lovers itu kan lebar ya, sampai ada nenek-nenek itu berapa saya wujudin nggak ada di sini ya kan? Dia bilang ini saya hampir banget ya deh. Tapi kan pas di Mekah sendiri, hal apa sih yang paling menguatkan Dede nih sampai akhirnya dia bisa kayak gini? Siapa yang paling menguatkan? Enggak, itu ininya dia sendiri. Anak? Iya, kalau anak dari awal tadi saya udah cerita di awal tadi. Karena anaknya masih ada nama Bilar. Bahkan di tiket aja anaknya itu tertulis Bilar Muhammad Fakih. Ini yang panggilnya Bilar. Gimana nggak ini ya, Dede? Padahal itu nama nama belakangnya gitu, nama paspor. Kalau di- Ya tadi di depan tadi saya sudah jelasin. Ustaz, waktu Lesti flashback sedikit ya Ustaz, waktu yang dipeluk nangis itu momen apa sih tuh Ustaz yang viral tuh di dekat? Oh itu habis umroh. Habis umroh saya biasa kalau mungkin umroh ini kita udah selesai tawaf ke Ka'bah, ayo minta maaf. Karena mungkin mereka bersih tegang apa segala macam. Ya udah semua, bukan Dede sama ayah aja sebetulnya. Semua juga nangis. Karena kalau di Ka'bah tuh aneh malah orang nggak nangis tuh. Ya pernah juga saya dapetin orang gitu, Ustaz kenapa pada nangis? Saya nggak jawab gitu, karena saya aneh gitu, karena cuma dia doang yang nggak nangis. Karena yang namanya di sana tuh semua orang nangis. Wah orang yang kumisan, badannya gede gitu ya, nangis juga gitu. Walaupun kita ngeliatnya lucu gitu, orang gede gitu kumisan nangis. Karena di sana melihat Baitullah, rumah Allah, kita ini kecil semua pasti nangis gitu, malah aneh kalau ada orang yang nggak nangis. Ada orang belum sampai ngelihat Ka'bah baru tiangnya aja udah nangis gitu kan, baru tiang Berarti kemarin masjid. itu pada saat setelah umroh itu? Iya setelah umroh memang saya arahkan supaya saling minta maaf. Ya, dan dia meledaknya itu kan saat sama ayah. Saya nggak tahu sih, mungkin ada perbedaan pendapat di antara mereka. Pasti. Ya, ayah ada Tuhan. Tapi masing-masing dengan keyakinannya kan gitu. Itu pasti. Ya, dan dia memeluk sama ayah, sama ibunya. Ustaz, harapannya mungkin dengan Lesti sudah mencabut ini hubungan ada yang mau Ya, Disampaikan nggak usah kita kan podcast nggak tahu sama yang dia. enggak itu. Kita nggak tahu di depan kayak apa. Kalau orang yang ngeramal kan, wah ini kayaknya di depan akan begini-begini. Saya cabut kartunya nih kayaknya dia begini. Kalau kita kan nggak tahu. La ya'lamu ghaiba illallah. Kalau saya sih, kalau memang dia balik lagi, ya, dan kalau memang dia harus berpisah, saya ambil bahasa Quran, sarahan jamila. Artinya bertemu dan berpisah dengan indah, dengan bagus. Kalaupun harus bercerai, kata Quran, wala tansawul fadla bainakum. Kalau ada seorang, ini umum ya buat siapa aja, kalau orang bercerai, jangan lupakan kebaikan yang pernah kamu lakukan. Karena dari sekian keburukan pasti ada kebaikan yang pernah. Gitu. Kita kan, mau Lihat cerai, baiknya ya. bisa cerai sama dia tuh. Dia mau pak ngoroknya doang yang gede, jangan. Ya, uang belanja tipis. Nah itu nggak boleh. Wala tansawul fadla bainakum. Terus jangan lupakan kebaikan sesama. Yang kedua, tutup aurat. Orang yang menutup cacat atau aurat siapapun, karena kan perawan, ya, dia begini.
tutup aurat. Karena man satara musliman satarallahu alaihi wa sallam. Siapa yang menutupi cacat saudaranya sendiri, dia akan ditutup cacat aibnya. Hukum tabur tua ya. Dia harus bersatu lagi nih, walaupun orang semua kesel se-Indonesia, dia kalau dia bersatu lagi, bersatu dengan dengan cara yang jamil, dengan cara yang elegan, dengan cara yang kalau dia mau berpisah, saya pakai jamil, itu bahasa saya. Ya, karena dia kan adil, kita nggak tahu kalau kita dalam agama kita nggak tahu apa yang terjadi 1 menit di depan kita. Ya kan, kalau orang ada yang bisa begini, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Kita cuma bisa baca tanda alam gitu. Mau hujan kayaknya nih. Kenapa? Mendung. Iya. Mau hujan kan? Saking beneran Kayak hujan. mendung gitu. Tapi kadang-kadang ada juga tahu hujan gede, padahal nggak ada mendung. Ya kan? Tiba-tiba. Tahu mendungnya di mana itu ya? Katanya angin ke bawah dari sana, bisa jadi kan. Oke Ustadz, makasih banyak waktunya Ustadz. Salah. Waduh. Tan, sebentar Tan, aku yang ketinggalan. Apa tuh? Aduh, ini informasi dari Ustadz Subki ini sangat langsung dari sumbernya ini, dari dedeknya langsung gitu. Ya, dan dia melihat kondisinya. Iya, Lesti berarti juga memang ya. benar bahwa yang melaporkan itu memang ayah. Oh ya. Ya kan, jadi ya memang lah wajar lah orang tua mana sih yang Wajar. tega anaknya diperlakukan seperti itu kan. Tapi memang dedek dari awal tidak mau ribut-ribut, ya kan. Cuman sudah terblok kemana-mana jadinya ribut lah. Padahal kan sebenarnya dari dua belah pihak nggak pernah ngomong ke publik kan, Iya. hanya dari laporan itu aja. Nah cuman dibikin rame sekali memang jadinya. Ya kalau yang terbaik aja lah ya. Ya, Pasti Dede tetap. saat ini sedang dalam posisi introspeksi diri, ya kan, menimbang-nimbang baik dan buruknya, ya kan. Yang tahu kan mereka ya. Tahu mereka. Betul. Kita dukung aja, kita doakan saja. Yap. Semoga semuanya berjalan dengan kedepannya dengan damai, ya kan, Betul. dengan baik-baik saja dan terbaik lah buat mereka berdua. Yap. Gitu. Thank you banget ya udah nonton bareng sama kita ya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. See you next video. Bye bye.